Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saki Channel. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Muthaharoh selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam Luar Sekolah, dan yang saya cintai, saya serta banggakan, ya teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah dan inayahnya kepada kita yang termasuk hambanya, yaitu berupa nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kali ini walaupun dalam keadaan virtual. Saya bisa menyampaikan dalam hal ini, menyampaikan tentang sedikit tentang cerita ataupun nasihat tentang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, semoga selalu tak lupa kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya, yang semoga kita termasuk umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-temanku dimanapun kalian berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang berbakti kepada orang tua. Bagaimana sih berbakti kepada orang tua? Sesungguhnya dalam ajaran Islam ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa beliau yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka hingga menjadi manusia yang berguna dan sukses. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Nah, teman-temanku dimanapun kalian berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, nah kembali kepada ayat yang tadi, pada ayat yang tadi yang telah saya bacakan, Allah telah memberikan perintah untuk mentauhidkannya dengan berbuat baik kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya orang tua di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku dimanapun kalian berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tentunya jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka terhadap anaknya, maka tak seorang pun yang dapat menghitungnya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa kedua orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang laki-laki menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di seputar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka lelaki tersebut berkata, "Wahai Umar,
Apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku? Ibnu Umar menjawab, belum. Walaupun sedikit kebaikannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah ya teman-teman, bagaimana betapa agungnya dan betapa spesialnya kedua orang tua kita. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa terhadap kedua orang tua termasuk dosa yang besar. Akan tetapi sangat disayangkan pada realitanya kita tidak jarang menemui atau mendapatkan informasi yang tidak mengenakan tentang perlakuan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus selalu senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari sifat-sifat atau dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk kedua orang tua kita. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dengan mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut, namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, oleh karena itulah mari kita belajar dari Al-Quran maupun Sunnah bagaimana tentang kita seharusnya beradab dan menghormati kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita, karena itu justru akan sangat merugikan kita. Bahkan ketika kita bisa berbakti dengan sebaik-baiknya kepada orang tua dan seikhlas-ikhlasnya, insya Allah Allah akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Janganlah jadi manusia yang durhaka kepada orang tua, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang yang menginginkan keindahan surga. Jadi kita harus selalu menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita ya teman-teman. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena pada dasarnya kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.